Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai konsep matematika uang. Nanti ini akan saya jelaskan dulu secara singkat begitu ya. Kemudian besok kita akan lanjutkan untuk realnya, prakteknya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep matematika uang, di mana matematika uang nanti kita akan membahas mengenai cash flow, ekuivalensi, konsep nilai uang terhadap waktu, bunga, dan juga gradien uniform. Tapi untuk hari ini hanya awalan saja dulu, belum terlalu mendalam ya. Tapi silahkan bisa diikuti, semoga mudah dipahami untuk penjelasan kita hari ini. Yang pertama adalah cash flow. Apa sih itu cash flow? Kalau yang sebelumnya belum pernah dengar apa itu cash flow, jadi cash flow ini merupakan tata aliran uang masuk dan uang keluar pada periode waktu tertentu. Jadi di dalam cash flow nanti adik-adik akan mengetahui bahwa ada yang namanya uang masuk dan uang keluar yang akan kita gambarkan nantinya ke dalam bentuk diagram. Nah, pada ekonomi teknik, cash flow ini mengacu pada investasi yang bersifat estimasi atau prediktif. Nantinya yang masuk ke dalam cash flow ada yang namanya investasi ya, uang yang kita keluarkan tapi juga dia ini menguntungkan. Kemudian juga ada operational cost, kemudian ada maintenance cost, biaya-biaya ini masuk juga di dalam cash flow. Kemudian ada benefit. Kalau benefit berarti ada uang yang kita terima gitu. Nah, bentuk dari diagram cash flow sendiri adalah seperti ini. Jadi untuk garis yang horizontal ini merupakan periode atau lamanya waktu atau berapa periode sih yang mau kita gambarkan ke dalam cash flow kita. Kemudian ada panah ke atas yang menandakan bahwa cash flow-nya ini bersifat positif atau ada yang namanya uang masuk, ada cash in. Kemudian kalau ke bawah ini artinya ada cash out atau ada uang yang kita keluarkan. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ya. Jadi semakin ke kanan ini menunjukkan skala waktu. Jadi titik 0 ini merupakan waktu saat ini, tahun ini. Kemudian untuk angka selanjutnya semakin ke kanan semakin besar, jadi menunjukkan periode waktu tertentu. Misalkan kita mau bikin cash flow untuk 5 tahun ya, berarti nolnya di sebelah kiri, kemudian sampai di tahun kelima di sebelah kanan. Kemudian untuk garis vertikal ini menunjukkan aliran kasnya. Jadi kalau misalkan transaksinya ini lebih besar gitu ya, maka panahnya akan semakin panjang. Kemudian tadi ya, panah ke atas menunjukkan kas positif atau penerimaan, kemudian kalau ke bawah menunjukkan kas negatif atau pengeluaran. Nah, ini ada contohnya. Sebuah mesin berharga 20 juta saat dibeli, kemudian ada biaya perawatan mesin 1 juta per tahun, lalu mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar 5 juta per tahun selama 5 tahunnya dengan nilai sisa sebesar 7 juta. Ini kita diminta untuk menggambarkan cash flow-nya itu seperti apa. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita bikin dulu garis panahnya untuk tahun ke-0, tahun saat ini hingga tahun ke-5. Untuk saat ini berarti kita membeli sebuah mesin tadi yang berharga 20 juta. Maka di sini saya tuliskan dalam jutaan rupiah ya, P-nya sama dengan 20 ribu atau 20 juta. P-nya di sini adalah nilai present atau harga saat ini atau uang yang kita keluarkan saat ini. Kemudian ada biaya perawatan per tahun ya selama 5 tahun. Maka di situ ada tahun 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1 juta.
gitu ya. Ada biaya yang kita keluarkan, berarti ini kan masuknya adalah kas pengeluaran, jadi panahnya ke bawah. Kemudian ada panah ke atasnya, ini menghasilkan pendapatan ya senilai 5 juta per tahunnya. Nah, karena ini besarannya tuh sama untuk setiap tahunnya pendapatan maupun pengeluarannya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai cash flow yang annual, jadi tiap tahunnya tetap besarannya. Jadi disimbolkan dengan huruf A. Nah, kemudian ada yang namanya nilai sisa. Nilai sisanya adalah 7 juta. Berarti kalau ada nilai sisa, maka digambarkannya adalah di tahun terakhir. Tahun terakhir kita membuat cash flow. Jadi ada tambahan 7 juta itu di sebelah kanan dan panahnya adalah ke atas. Sehingga sebenarnya dalam cash flow ini bisa kita sederhanakan seperti berikut. Jadi untuk P-nya adalah 20 juta. Kemudian untuk kas in-nya, kas masuknya ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 juta untuk tiap periode tahunnya. Kemudian nilai sisanya bisa kita jadikan satu di sini, yakni senilai 11 juta. Kemudian mengapa sih kita perlu memahami berkaitan dengan cash flow? Jadi yang pertama, jika aliran kas ini kita pelajari untuk mengetahui kira-kira apakah investasi yang kita lakukan ini layak atau tidak. Siapa tahu di akhir periode malah kita bukan kas in tapi malah banyaknya kas keluarnya. Kemudian jika besaran uang yang akan masuk dan keluar tidak berada pada waktu yang sama, maka ini nanti perlu ada perhitungan sendiri yang nantinya disebut dengan ekuivalensi nilai uang. Kita akan bahas setelah ini gitu ya, berkaitan dengan konsep time value of money dan juga konsep ekuivalensi. Sehingga kesimpulannya kenapa kita perlu belajar mengenai cash flow adalah sebelum kita melakukan investasi, kita juga perlu melakukan pengujian berkaitan dengan kelayakan ekonominya di samping dengan kelayakan teknisnya. Nah ini ya, time value of money itu apa sih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang saat ini atau di tahun 2023 kita punya uang 100.000 rupiah, kita tuh bisa belanja atau beli perlengkapannya tuh bisa banyak ya, mulai dari beras, minyak, telur, mie instan begitu ya. Ini bisa kita bayarkan dengan uang 100.000 rupiah. Sedangkan nantinya pada tahun 2023 belum tentu kita bisa membeli bahan-bahan tersebut dengan uang 100.000. Siapa tahu 10 tahun ke depan kita cuma bisa beli 2 bahan baku, 2 bahan pokok dengan uang 100.000 rupiah. Sehingga di sini ada 2 konsep dalam uang. Yang pertama ini konsep jumlah uang, di mana ini serupa dengan konsep matematika ya. Jadi kalau misalkan ada dua atau lebih bilangan yang ditambah atau dikurangi, maka hasilnya akan sama sampai kapanpun. Kita punya uang 100.000, kalau kita kurangi uangnya dikurangi 50.000, maka hasilnya tetap 50.000. Kalau kita kurangi lagi dengan 20.000, hasilnya 30.000 dan seterusnya. Jadi intinya mau ditambah ataupun dikurangi nilainya tetap sama. Itu konsep jumlah uang. Kemudian yang kedua ada konsep nilai uang. Kalau konsep nilai uang di sini artinya jika ada 2 atau lebih himpunan uang dijumlahkan di waktu yang berbeda, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Contohnya, kita punya uang di tahun 2000, kita punya tabungan 5.000 rupiah. Pada zaman itu 5.000 rupiah ini bisa kita belanjakan apa contohnya ya, 5.000 bisa kita belanjakan hal yang mungkin mewah pada tahun 2000. Kemudian di tahun 2010 kita nambahin lagi 5.000 lagi. Kemudian di tahun 2020 kita tambahin lagi 5.000 rupiah
yang saat itu kita bisa beli, mungkin kalau dijumlahkan tetap 15.000, ini konsep jumlah uangnya. Nah, untuk nilai uangnya sendiri 15.000 ini di tahun 2020 udah tidak bisa dibelanjakan barang mewah di tahun 2000 tadi. Begitu, itu adalah konsep nilai uang terhadap waktu. Sehingga jika kita punya nilai uangnya sama tapi di tahun yang berbeda, ketika kita jumlahkan maka hasilnya nilainya akan berbeda gitu. Nah, ini ada grafik perubahan nilai uang ya. Jadi PV nilai uang sekarang yang kita miliki ini ketika kita tabung, kemudian ada faktor inflasi di dalamnya, maka di masa yang akan datang, di periode waktu tertentu, dia nilainya akan meningkat. Karena ada apa? Ada pertumbuhan investasi yang dipengaruhi oleh suku bunga, tingkat bunga, seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai uang di masa depan atau future value di sini sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I di sini adalah inflasi atau suku bunga, kemudian dipangkatkan dengan N adalah periode waktu. Ini ya untuk menentukan nilai uang kita di masa yang akan datang, kita bisa ukur dengan suku bunganya, kemudian dengan waktu tertentu. Kemudian kita lanjutkan dengan materi bunga atau interest. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pemakaian uang yang dipinjam sebelumnya. Penarikan bunga merupakan kompensasi dari penurunan nilai uang selama waktu peminjaman, sehingga besarnya relatif sama besar dengan penurunan nilai uang. Intinya dalam bunga ini kalian pasti sering mendengar ya, kalau misalkan kita mau pinjam uang di bank atau kita mau beli barang kemudian dicicil, ini biasanya kita sering sekali mendengar istilah bunga, yang mana memang bunga ini harus kita bayarkan ya akibat pemakaian tadi. Kita pinjam uang, kita pakai uang orang lain gitu ya, uangnya bank, kita harus mengembalikannya, ada persenannya. Misal kita pinjam 5 juta, pasti kita nggak mungkin balikinnya juga 5 juta kayak gitu, pasti ada bunganya, kecuali pinjam di orang tua ya. Kalau pinjam di orang tua mungkin tanpa bunga.
Kemudian di sini bunga ini tidak memberikan nilai ekonomis, hanya menjamin nilai kekayaannya agar tetap stabil atau tetap. Jadi misalkan kalau tadi saya contohkan adalah meminjam uang ke bank, yang kedua kita juga bisa menabung uang kita di bank. Kalau sekarang kita nabung 1 juta, mungkin di tahun depan ada penambahan tidak 1 juta bulat, tapi ada mungkin 1 juta 1.000, 1 juta sekian ratus itu ya. Karena kita ada yang namanya bunga sekian persen kalau kita menabung di bank tersebut. Kayak gitulah kurang lebih gambarannya. Nah, untuk bunganya sendiri kita bisa tahu dari mana bunganya itu. Berarti jumlah hutang sekarang dikurangi jumlah pinjaman semula, atau jumlah uang kita saat ini dikurangi dengan jumlah uang kita yang semula itu berapa, maka kita bisa menentukan kira-kira bunganya itu berapa persen sih dari rumus tersebut. Nah, ada juga yang namanya tingkat suku bunga. Kadang kita nggak tahu ya tingkat suku bunga yang sekarang berlaku itu berapa. Nah, ini kita bisa lakukan perhitungan. Jadi intinya untuk tingkat suku bunga ini merupakan rasio antara bunga yang dibebankan dengan jumlah uang yang dipinjam pada awal periode dikalikan dengan 100. Mungkin seperti ini ya gampangannya ya. Jadi jumlah uangnya berapa dibagi dengan jumlah pinjaman awal dikali 100, nanti kita akan tahu tingkat suku bunganya berapa persen. Kita mencari persentasenya dari sini. Contohnya di sini adalah apabila Caca memiliki uang 10 juta yang akan ditabung di koperasi dengan asumsi nilai suku bunganya adalah 6%, maka berapakah jumlah uang Caca 5 tahun lagi? Caranya adalah, ini kan ditanya jumlah uang Caca 5 tahun lagi, berarti future ya. Jadi kita nulisnya adalah FV gitu ya, future value. Kemudian rumusnya tadi yang di depan ya, future value sama dengan present dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. PV-nya adalah 10 juta dikalikan 1 ditambah 6%-nya bukan ditulis 6 tapi 0,06. Kemudian dipangkatkan dengan 5 karena ada pertanyaannya adalah 5 tahun lagi. Maka jawabannya adalah 13.380.000. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 10 jutanya Caca di saat ini itu setara dengan nominal 13.380.000 di 5 tahun lagi. Nah, hal ini namanya dikatakan sebagai ekivalen. Jadi ekivalen ini secara umum menyatakan artinya adalah mempunyai nilai ukuran maupun makna yang sama atau seharga. Jadi ekivalen itu belum tentu misalkan 10.000 saat ini sama dengan 10.000 di tahun 2025. Tadi ada konsep yang namanya time value of money ya. Jadi ekivalen ini juga sama seperti itu. Jadi dia ini mencari nilai yang sama, bukan nominal yang sama. Jadi 10 juta di saat ini tahun 2024 ini sama seperti 13 juta sekian di 5 tahun yang akan datang. Ini dikatakan ekivalen gitu ya. Jadi setara atau seharga. Oke, semoga sampai di sini paham ya Mas Ihan ya. Kemudian di sini ada studi kasus yang kedua. Jika kita ingin meminjam uang di bank dengan jumlah 5 juta dengan suku bunga I sama dengan 15% per tahun dan pinjaman harus dilunasi selama 5 tahun, maka kita dapat memilih 4 alternatif berkaitan dengan cara pembayarannya. Yang pertama di sini ada alternatif 1, di mana tiap tahun kita tidak perlu membayarkan apa-apa, baru nanti di tahun terakhir kita membayarkan seluruh pokok pinjaman beserta dengan seluruh bunga-bunganya. Jadi tahun pertama kita nggak perlu membayar pinjaman, tahun kedua juga nggak perlu, tapi nanti langsung dibayarkan di tahun ke-5 beserta bunga-bunganya. Ini alternatif 1 yang di atas ya. Kemudian ada lagi di alternatif kedua adalah tiap tahun dibayarkan bunganya saja, tapi nanti waktu di akhir dibayarkan juga
pokok pinjamannya. Ini juga bisa dijadikan opsi gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, kemudian ada lagi di sini. Contohnya, PT Angin Berhembus pada Januari 2021 meminjamkan uang di bank sebesar 100 juta. Pada Januari 2024, hutangnya di bank tercatat sebesar 118 juta. Hitunglah bunga dan tingkat suku bunganya. Di sini kita bisa tanya dulu ya, ditulis dulu ya. Yang ditanyakan adalah bunganya dan tingkat suku bunga. Yang diketahui adalah jumlah pinjaman awal, jumlah hutang sekarang, sehingga kita bisa mencari bunganya dari hutang sekarang dikurangi dengan pinjaman awal, yakni 18 juta. Nah, di sini jangan terkecoh ya. Kita bisa lihat bahwa ini itu tahun 2021. Kemudian ini adalah tahun 2024. Dari sini kita bisa tahu dulu ini N-nya adalah 3 ya, 3 tahun. Maka jangan terkecoh. Oke. Kemudian berarti rate of interest-nya adalah ini dibagi dulu 18 juta ini kita bagi dulu dengan 3. Dibagi dengan 3 sehingga ROI-nya adalah 6 juta dibagi 100 juta. 100 juta adalah pinjaman awal dikalikan 100%, sehingga untuk rate of interest-nya per tahunnya adalah 6%. Jadi jangan lupa untuk disetarakan karena kita menghitungnya adalah per tahun, bukan per 3 tahun. Kalau per 3 tahun ini dimasukkan saja langsung boleh. Jadi 18% per 3 tahun. Tapi kan yang umumnya ditanyakan adalah tingkat suku bunganya per tahunnya begitu.
Oke, next ini mungkin akan menjadi slide yang terakhir gitu ya, karena tidak akan saya buatkan materi yang terlalu panjang gitu ya untuk online. Jadi yang pertama ini ada 4 klasifikasi bunga. Yang pertama adalah bunga sederhana atau biasa juga disebut dengan bunga flat, di mana untuk bunga flat ini sistem perhitungan bunganya didasarkan pada besaran pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar dan tidak masuk ke dalam faktor pengali. Untuk menghitung bunga sederhana ini bisa kita gunakan rumus I sama dengan P dikalikan I kecil dikalikan dengan N, di mana I besarnya adalah bunga, kemudian P di sini adalah pinjaman semula atau present value ya. Kemudian I kecilnya adalah tingkat suku bunga, N-nya adalah jumlah periode pinjaman. Contohnya gimana? Contohnya di sini adalah Pak Budi mempunyai uang 7,5 juta disimpan pada bank selama 8 bulan dengan suku bunga 2,5% per bulan. Berapa jumlah bunga yang diperoleh Pak Budi jika sistem yang ditentukan adalah bunga sederhana? Nah, ini kita hitung dulu ya. Ini coba kalian hitung tadi ya, kira-kira berapa ya untuk besarannya. Jadi coba di catatan masing-masing. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bunga majemuk. Untuk bunga majemuk sendiri merupakan kadang bisa disebut dengan bunga efektif gitu ya. Jadi untuk sistem perhitungan bunganya ini tidak dihitung terhadap besaran pinjaman awal, tapi didasarkan atas besaran hutang awal periode yang bersangkutan. Jadi intinya bunga majemuk adalah bunga yang berbunga gitu ya, nggak dihitung dari awal. Jadi nggak dihitung dari pinjaman awalnya 5 juta maka dihitung dari situ, enggak. Jadi 5 juta dibungakan tuh berapa, kemudian dibungakan lagi gitu. Jadi bisa dikatakan bunga yang berbunga. Untuk rumusnya sendiri adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkat N, atau Fn sama dengan P ditambah I ya, sama untuk rumusnya. Nah, ini ada contohnya juga dari soal yang sebelumnya tadi. Kalau kalian udah dapet tuh bunganya berapa, nah sekarang coba hitung dengan sistem bunga majemuk, kira-kira hasilnya berapa ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan besok. Kemudian yang ketiga adalah bunga anuitas. Kalau bunga anuitas ini modifikasi ya dari perhitungan kredit bunga efektif, di mana modifikasi dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar karena angsuran tiap bulannya sama. Ini untuk konsep bunga anuitas. Kemudian dalam kredit bunga anuitas angsuran bulanannya tetap, tapi komposisi bunga dan pokok angsurannya akan berubah tiap periodenya. Lalu yang terakhir ada jenis bunga mengambang atau bunga floating, di mana tingkat suku bunganya ini akan mengikuti naik turunnya suku bunga di pasaran. Jadi nggak tentu ya, nggak tentu 1% terus ya gitu. Nah, biasanya untuk bunga floating ini digunakan untuk kredit jangka panjang seperti KPR, kemudian modal kerja, usaha, dan investasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan online kita hari ini. Akan kita lanjutkan latihan soal dan contoh soal yang tadi saya jelaskan di pertemuan besok ya, di pertemuan ke-5. Sehingga silahkan dicoba dulu untuk contoh soal yang tadi ada di layar. Boleh kalian coba di catatan masing-masing. Kemudian besok kita bahas dan kita akan melanjutkan ke materi baru. Dan jangan lupa untuk adik-adik mengumpulkan tugas atau latihan soal dari latihan soal ketiga biaya produksi dan depresiasi pada kolom pengumpulan soal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.